Kang, bau menyan Kang, bau minyak mayit Kang. Shh, diam, diam. Akang juga tahu, Kang, ini pasti pocong Kang. Ini pocong Kang. Nyai Larasati melangkahkan kaki masuk ke dalam kamar. Saat itulah Nyai Larasati melihat sosok pocong yang berdiri lompat-lompat kecil di depan pintu lemari penyimpanan uang. Lah di sini beneran tuh pocong dipeluk, dikunci dengan pelukan oleh Junaid dan Jured. Namun Junaid dan Jured terkejut, bukan karena bau bangke atau bau minyak serimpi, tetapi oleh tubuh si pocong yang dalam kuncian pelukan mereka berdua terasa kenyal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua baraya KMS dimanapun kalian berada. Ngaji mayit atau lebih umum dikenal di berbagai daerah dengan nama lain atau sebutan lain, pesugihan pocong, di mana seseorang melakukan kontrak perjanjian untuk mendapatkan harta kekayaan dengan sosok bangsa jin yang mewujudkan diri dengan bentuk seperti pocong. Pocong sendiri sebenarnya hanya ada di beberapa negara, khususnya di daerah Asia yang mayoritas umat Islam. Karena mengikuti kepercayaan bangsa jin, mereka akan merasuk atau menyerupai sesuatu yang kita percaya. Buktinya di negara lain, tak ada yang namanya hantu berbentuk pocong. Kalau saja orang Islam ketika dikebumikan pasca meninggal mengenakan jas dan sejenisnya, tentunya si jin pun akan menunjukkan diri atau mewujudkan diri dengan bentuk seperti itu. Dan tentu tujuan utama mereka adalah untuk menggoda dan menyesatkan kita, anak cucu Adam. Beberapa tahun silam, di sebuah desa yang terletak di perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah, perbatasan dengan Kabupaten Cilacap saat ini. Dulu di tahun 1980-an, warga desa Manganti sempat hidup dalam suasana mencekam, dilanda ketakutan karena diteror oleh sosok pocong jelmaan penganut pesugihan, yang dimana setiap kali sosok pocong ini muncul, maka setelahnya harta benda berharga milik warga habis digasak, hilang semua. Waktu itu teror pocong ini tidak hanya berlaku di desa Manganti, bahkan jauh sebelumnya terjadi pula di beberapa desa tetangga seperti daerah Kampung Rawa. Dan uniknya, ketika si sosok pocong ini dikejar, dikepung, diburu oleh warga, selalu raib hilang entah kemana. Dan beberapa hari nanti akan muncul lagi di daerah atau lokasi yang berbeda. Kisah ini sendiri dibagikan oleh Abah Dana, yang tentunya dua video kisah pengalaman nyatanya
sudah Akang bagikan beberapa hari sebelumnya. Abah Dana memang seorang tua yang banyak pengalaman hidupnya. Makanya Akang begitu senang ketika punya kenalan orang-orang yang di atas umur 60-an. Karena mereka ini gudang cerita, gudang pengalaman yang bersifat mistis. Karena dari tahun 90 ke bawah, hal-hal mistis itu begitu kental di kalangan masyarakat kita. Ya walaupun di zaman modern seperti saat ini tidak jauh berbeda. Kejadian ini pasca perceraian antara Dana dengan Imas. Istri pertamanya yang tinggal di desa Karangtirta, yang hampir sebagian besar warganya punya persekutuan atau kontrak perjanjian menjalin kemitraan dengan siluman buaya putih dari Lewi Juri. Nah, waktu itu pasca bercerai dengan Imas, selang 2 tahun kemudian Abah Dana, dia menikah kembali dengan seorang perempuan, salah satu warga Rancakole juga, yang bernama Maya. Pasca menikah dengan Maya, selang 1 tahun Dana pun dikaruniai seorang anak. Sedangkan pekerjaan Dana waktu itu bisa dibilang pekerjaan yang cukup menjanjikan, di mana Dana berprofesi sebagai seorang pengayuh beca. Waktu itu tahun 80-an, yang namanya beca merupakan salah satu kendaraan yang paling dibutuhkan dan diminati oleh warga di daerah perkotaan. Selain menjadi pengayuh beca yang sering nongkrong di sebuah bioskop di daerah kota tempat tinggalnya, Dana pun mempunyai 2 petak sawah yang cukup subur di samping atau di pinggiran desa Rancakole. Waktu itu lagi musim tandur. Dana dan Maya dari pagi hari sudah membawa benih padi, langsung dibawa ke daerah pesawahan miliknya bersama dengan para tetangga yang sebagian besar petani juga. Ketika sedang sibuk nandur tanaman padi, tengah hari itu Dana dan Maya pun istirahat di saung tengah sawah milik mereka. Lalu di kejauhan terlihat ada seorang lelaki memikul karung mendekat ke arah saung. "Neng, itu siapa? Kayak Mang Japon ya?" "Iya, itu masih Mang Japon. Kayaknya mau ngarit rumput, ucap Maya. Ternyata Mang Japon pun malah menuju ke saung mereka, lantas duduk ikut neduh istirahat di sana. "Mau ngarit apa pulang, Mang?" "Ya mau ngarit atuh Jang. Tadi baru ngarit 1 karung, kurang sekarung lagi." "Udah beres tandurnya?" "Belum atuh Mang. Tuh, tinggal setengah petak lagi," ucap Dana menunjuk ke arah area pesawahan. Nah, si Mang Japon ini pun ditawari kopi oleh Dana yang tentunya diterima dengan begitu baik. Nah, sambil ngopi, Mang Japon ini cerita, "Oh iya Dan, 3 hari lalu Mamang teh habis dari desa Manganti, habis jual kambing ke Juragan Bahrudin." "Oh, dari Manganti? Lah, Mamang saya kan tinggal di sana juga, Mang." "Ya iya, tahu atuh. Si Kosim kan memang tinggal di sana dari semenjak menikahi si Wati. Tapi Dan, di Manganti itu lagi heboh Dan." "Heboh? Heboh gimana, Mang? Ada apa?" tanya Dana begitu penasaran. "Begini Dan, waktu Mamang jual kambing ke rumahnya Haji Bahrudin, di sana lagi rame Dan. Lagi rame
pocong. Pocong? Pocong apa? Yaitu Dan, kata orang-orang sana, itu katanya orang yang pesugihan, ngaji mayit. Ngaji mayit? Ah, masa iya, Mang? Bener Dan, sudah banyak warga yang dirugikan. Harta bendanya hilang selepas didatangi sosok pocong. Loh, memangnya gak ada yang ronda apa? Yang ronda mah ada. Bahkan peronda sama warga itu ampe ngejar tuh pocong. Diboro Dan. Tapi ya itu Dan, setiap kali diburu, pocong itu selalu menghilang di ujung desa di dekat hutan. Dan selepas itu bisa dipastikan Dan, rumah yang didatangi oleh sosok pocong itu, harta bendanya pasti hilang. Entah itu uang ataupun emas. Dan yang lebih parah lagi Dan, coba kau pikir, sejak kapan ada pocong makan nasi? Loh, maksud Mang Japon gimana? Bener Dan, ada nih satu warga di desa Kampung Rawa, namanya Pardi. Dia pun sama, didatangi sosok pocong. Pocong dikejar hilang. Nah, si Pardi sama istrinya ketika balik ke rumah, itu langsung meliksa lemari. Uang sama perhiasannya hilang. Dan waktu istri si Pardi ke dapur, di situ ada bekas makan. Kan bisa dipastiin tuh Dan, kalau itu pocong, sebenarnya pocong jelmaan, orang yang menganut pesugihan mayit. Ucap Mang Japon. Mendengar cerita itu, Dana agak skeptis. Terlebih tentang Pardi orang Kampung Rawa yang katanya hilang uang dan emas serta kehilangan sepiring nasi. Masa iya sempat-sempatnya yang pesugihan makan dulu di rumah korbannya? Pikiran Dana itu pasti manusia. Ya mungkin komplotan pencuri. Mungkin komplotan pencuri, Mang. Gak mungkin Dan. Soalnya tuh pocong pernah juga katanya disabet golok, tapi nggak nembus. Bahkan bisa hilang raib di depan mata. Jelaslah itu bukan komplotan maling, tapi memang pelaku pesugihan. Oh iya Dan, katanya waktu Mamang kesana ke Manganti kemarin, itu Mamang kamu si Kosim juga jadi korban pocong pesugihan itu. Ucap Mang Japon menutup ceritanya. Tentunya Dana yang mendengar hal itu terkejut pula. Terlebih lagi, Mang Kosim, adik ibunya, jadi korban si pocong pesugihan. Kasihan atuh Mang Kosim ya sama Biwati. Ya gimana lagi Neng, namanya juga musibah. Sambil menatap Mang Japon yang sudah berlalu pergi mau ngarit rumput untuk kambing-kambingnya. Sepeninggalan Mang Japon, Dana ini terdiam. Dia agak skeptis sebenarnya dengan informasi yang dibagikan oleh Mang Japon. Namun Dana teringat kejadian yang dia alami di desa Karangtirta. Hal seperti itu yang diceritakan Mbah Japon tadi gak mustahil. Karena memang di dunia ini, apa yang kita sangka tak masuk akal sehat manusia, justru sebenarnya betul-betul realistis dan pernah terjadi dialami oleh saudara-saudara kita. Percaya nggak percaya, itu memang ada. Singkatnya, selepas sholat zuhur dengan Maya istrinya, Dana pun melanjutkan kembali pekerjaannya hingga sore hari. Dan mereka pun pulang balik ke Rancakole tempat tinggalnya. Selang 1 minggu pasca si Mang Japon cerita tentang teror pesugihan pocong di Kampung Manganti. Pagi hari itu, Dana dan Maya yang memang tak ke sawah
Pekerjaan di sawah sudah selesai. Dana pun gak narik beca, ingin libur seharian di rumah menemani anak dan istrinya. Pagi hari itu rumah Dana kedatangan tamu. Yang ketika pintu dibuka, Dana terkejut. Yang bertamu tak lain adalah pamannya sendiri, Mang Kosim. Yang waktu itu diceritakan oleh Mbah Japon jadi korban si pelaku pesugihan pocong. Loh, Mamang, dari mana, Mang? Sengaja, Dan. Mamang kesini ada perlu sama kamu. Masuk atuh, Mang, masuk. Ngomongnya di dalam saja, ajak Dana. Mang Kosim pun masuk lantas duduk di ruang tamu. Di kursi bambu yang lantas Maya datang bersalaman dengan Mang Kosim. Lalu menjuguhkan kopi dan makanan ringan untuk pamannya. Maya pun undur diri karena lagi nidurin anak pertamanya. Tinggallah mereka berdua di ruang tamu. Nah, di ruang tamu, Dana pun bertanya ke Mang Kosim. Ada apa, Mang? Kayaknya kok penting banget. Begini, Dan. Mamang mau minta tolong sama kamu. Besok, Mamang mau ke Jakarta. Mau nengok si Nendah. Dia bentar lagi mau lahiran. Loh, udah mau lahiran lagi, Mang? Iyalah, Dan. Kandungannya sekarang kan udah 9 bulan. Katanya tinggal 3-4 harian lagi, anaknya bakal lahir. Nah, Mamang mau ke sana nemenin si Nendah. Loh, terus Biwati gimana? Nah, itu, Dan. Maksud Mamang datang ke sini, Mamang mau minta tolong kamu sama si Maya nemenin bibi kamu. Bibi kamu lagi gak enak badan. Kemarin meriang. Mamang khawatir kalau ikut ke Jakarta yang ada sakitnya malah tambah parah. Oh gitu. Gak apa-apalah, Mang. Besok Dana sama si Maya langsung ke sanalah nemenin Biwati. Kira-kira Mamang berapa lama di Jakarta? Ya paling lama cuma seminggu, Dan. Habis lahiran, Mamang pasti langsung balik lagi ke Manganti, ucap Mang Kosim. Nah, di kesempatan itu, Dana pun menanyakan kabar perihal teror pesugihan pocong di desa Manganti. Yang kata Mang Japon, si Mang Kosim ini salah satu korbannya. Mang, beberapa waktu lalu, si Mang Japon habis jual kambing tuh ke Manganti, ke Juragan Bahrudin. Katanya di sana lagi ada teror pesugihan pocong, Mang. Wah, bener, Dan. Bener. Sampai sekarang aja tuh belum kelar. Dukun juga udah banyak yang diundang. Tapi nggak ada satupun yang bisa menyelesaikan masalah itu. Mamang sendiri, Dan. Mamang sendiri yang merasakan uang, emas, perhiasan milik bibi kamu hilang semua dalam lemari, Dan. Selepas si pocong itu datang ke rumah Mamang. Ucap Mang Kosim dengan nada yang seperti marah gitu. Dana pun terkejut mendengar pengakuan langsung dari Mang Kosim. Bener ternyata. Gak nyangka, ternyata ada pula yang melakukan pesugihan seperti itu. Tapi Mang, kayak gimana sih, Mang, awal ceritanya? Kok bisa sampai Mamang didatangi oleh pocong itu? Begini, Dan. Ucap Mang Kosim mulai mengawali kejadian pahit yang menimpa dirinya beberapa minggu yang lalu. Kosim dan Wati. Kosim adalah adik dari ibu kandungnya Dana yang waktu itu tahun 80-an sudah meninggal dunia. Memang semenjak menikah, Mang Kosim dengan istrinya Wati yang memang asli orang Manganti itu tinggal di sana. Kosim sendiri merupakan seorang petani, mempunyai sawah yang cukup untuk kehidupan keluarga kecilnya. Yang memang kebanyakan di desa Manganti ya rata-rata memang petani. Terlebih
pesawahan mereka itu dialiri dari irigasi. Jadi setahun bisa 2-3 kali panen. Waktu itu, menurut cerita Mang Kosim yang disampaikan ke Dana, di Manganti memang lagi rame, walau belum kejadian di sana, tentang kabar teror pocong pesugihan yang menggasak harta benda warga di sekitar desa-desa tetangga. Salah satunya di Desa Rawa. Waktu itu, kabar tersebut udah menyebar luas sampai ke Desa Manganti. Warga pun sebagian besar mulai dilanda ketakutan. Ampe-ampe yang namanya uang perhiasan itu ampe dibawa tidur di atas ranjang. Saking takutnya hilang, digasak tuh pocong. Nah, satu malam, Kosim dan Wati yang memang sudah tinggal berdua karena anak-anak mereka ikut dengan pasangannya merantau di kota. Mereka berdua sedang asik bercerita membicarakan teror pocong pesugihan di desa Kampung Rawa. Kang, katanya di Kampung Rawa sudah banyak korban loh Kang, yang didatangi sama tuh pocong pesugihan. Harta benda mereka habis digasak tuh pocong Kang. Iya, Akang juga sudah dengar. Makanya kita harus waspada. Uang, perhiasan kamu simpan baik-baik dalam lemari. Jangan lupa dikunci. Karena Akang kira itu bukan pocong beneran. Pasti maling yang pura-pura jadi pocong. Kalau lemari terkunci, gak mungkin tuh maling bisa ambil uang dan perhiasan. Kita harus lebih hati-hati lagi, ucap Kosim. Wati pun mengangguk paham. Obrolan berlanjut masih sekitaran tentang teror pocong. Sampai tak terasa sudah hampir jam 10 malam. Wati pun mengajak Dana untuk lekas tidur di dalam kamar. Pasangan suami istri setengah baya ini pun lantas berjalan menuju ke kamar tidur mereka. Namun, baru saja mereka merebahkan badan di atas ranjang, Wati dan Kosim langsung saling pandang kebingungan. Kang, itu suara apa, Kang? Tanya Wati. Gak tahu, Wati. Akang juga bingung. Wati dan Kosim mendengar suara seperti yang melompat-lompat mengelilingi rumah mereka. Kang, jangan. Shh, jangan sembarangan. Siapa tahu itu cuma kodok. Wah, masa iya Kang? Kodok suaranya kok kenceng amat? Kodoknya segede apa? Namun baru berkata seperti itu, Kosim dan Wati langsung bangun duduk diam. Karena selepas mendengar suara lompatan yang mengitari rumah mereka, mereka mencium bau aroma kemenyan. Yang tak lama disambung pula dengan aroma minyak serimpi atau minyak yang biasa digunakan untuk jenazah. Mencium aroma itu, Wati tentunya begitu ketakutan. Dia memegang erat tangan Kosim suaminya. Kang, bau menyan Kang, bau minyak mayit Kang. Shh, diam. Akang juga tahu. Kang, ini pasti pocong Kang. Ini pocong Kang. Di tengah suasana yang begitu tegang menakutkan, tiba-tiba Kosim dan Wati mendengar suara pintu depan seperti dibentur sesuatu. Pluk. Sampai membuat jendela kaca mereka bergetar. Kang, jangan. Shh, tenang. Kamu ikuti Akang, ucap Kosim yang lantas berdiri perlahan. Wati pun mengikuti Kosim. Dia terus memegang ujung sarung suaminya.
Kosim membuka pintu kamar begitu perlahan, berusaha tak menimbulkan suara. Sementara suara gedugan di pintu depan masih terus terdengar. Seolah ada sosok yang berusaha masuk ke rumah mereka. Kosim gak yakin itu setan pocong. Ngapain pocong buka pintu? Setan kan bisa nembus. Itu pikiran akal sehatnya Kosim. Nah, Kosim yakin ini pasti maling. Memanfaatkan teror pocong yang sedang melanda di desa-desa tetangga. Kosim begitu keluar dari kamar, langsung mengambil golok yang tergantung di dinding. Wati yang ketakutan hanya mengekor di belakang. Suami istri ini berjalan mengendap-endap dengan kaki berjinjit, berusaha tak menimbulkan suara. Namun ketika mendekat ke pintu, suara gedugan hilang. Buru-buru Kosim pun membuka pintu rumahnya, lantas keluar ke tengah halaman. Kurang ajar. Kang, Wati takut, Kang. Wati takut. Wati makin ketakutan sampai memeluk pinggang Kosim. Ih, diem atuh Neng, jangan meluk kayak gini. Kalau bangsatnya datang, susah Akang. Iya Kang, iya, ucap Wati. Namun di tengah halaman rumah ketika Kosim sedang mencari-cari sosok bangsat yang mengedor-gedor pintu rumah barusan, dia kembali mencium aroma serimpi dan kemenyan, bahkan mulai tercium bau kamper pula. Begitu menyengat, membuat bulu kuduk Wati dan Kosim mulai meremang ketakutan. Terlebih lagi, disertai pula oleh suara yang melompat-lompat begitu keras, seperti dari samping rumah ke arah belakang. Kang, jangan Kang, Wati takut Kang. Tenang saja, kamu lupa, Akang ini gini-gini jawara juga, ucap Kosim sambil menepuk dada. Lantas Kosim dan Wati mengendap-endap ke arah samping rumah yang memang begitu gelap. Dan saat itulah ketika berjalan ke arah samping rumah, mengikuti suara yang melompat-lompat hingga ke belakang. Di sudut rumah sebelah kiri, Kosim dan Wati melihat selintas sosok putih yang melompat menuju ke arah depan. Nih orang malah kayak kucing-kucingan. Makin gemetar ketakutan atuh Wati ketika melihat sosok yang melompat barusan. Jelas sekali itu sosok pocong terbungkus kain kapan. Kurang ajar, gak mungkin ada pocong lompat, pikir si Kosim. Ya emang bener, kalau setan ngapain loncat-loncat coba? Karena pocong yang asli atau jelmaan jin yang asli itu gak lompat. Dia seperti melayang, seolah mengendarai angin, bukan lompat-lompat. Pemahaman Kosim sudah betul. Lalu dia pun buru-buru berlari mengejar, diikuti Wati di belakang. Namun ketika dikejar kembali ke depan, sosok pocong itu menghilang. Di tengah, Kosim dan Wati yang kebingungan mencari-cari sosok pocong yang tadi mereka kejar. Tiba-tiba terdengar suara yang terkekeh dari belakang mereka berdua. Sontak refleks Wati dan Kosim berbalik. Saat itulah sesosok pocong berdiri di belakang mereka berdua sambil terkekeh menyeramkan dengan muka yang hitam legam. Bergerak-gerak ke kiri dan ke kanan, yang langsung saja naluri manusiawi Kosim dan Wati menjerit teriak sekuat tenaga, lari ke arah jalanan desa. Tolong, pocong, teriak Kosim. Yang tentunya teriakan itu membangunkan para tetangga dan peronda
di pos kamling tengah desa yang semua lari merangsak ke arah rumah mereka. Kosim dan Wati melihat rombongan warga mendekat. Ayah naon mang, ada apa, ada apa? Teriak warga yang berdatangan. Allah, pocong, ada pocong di rumah, teriak Kosim. Mana mang? Di rumah. Mereka semua pun bersama Mang Kosim lantas menuju ke rumah. Dan betullah ketika tiba di halaman rumah, Kosim, Wati, dan warga yang ikut dalam rombongan semua menyaksikan ada sosok pocong yang berdiri lompat-lompat di teras rumah Kosim seolah mau masuk ke dalam. Namun menyadari rombongan warga datang ke arahnya, pocong itu melompat begitu jauh yang langsung saja dikejar oleh Kosim dan para tetangga. Tuh, pocongnya tuh, kejar, kejar, teriak Kosim, ngacung-ngacungin golok. Ini udah kayak mau tawuran nih warga. Hanya saja yang dilawan pocong. Nah, di sini hal aneh terjadi. Kosim sampai geleng kepala karena ketika mengejar dengan warga, pocong itu sekali melompat itu menembus jarak bisa 7 sampai 8 meter. Seolah ada per di bawah kaki itu pocong. Tadinya Kosim yang menganggap itu manusia, akhirnya mulai mengaku kalau itu bukan manusia. Karena tak ada manusia yang bisa melompat-lompat seperti itu. Pocong terus dikejar sampai menuju ke kebun-kebun warga. Lalu ketika masuk ke area kebun bambu, pocong itu melesat ke rumpun-rumpun bambu, berdiri mengambang di atas pucuk daun bambu, lantas terkekeh-kekeh, lompat kembali dan raib hilang dari pandangan Kosim dan warga. Orang-orang hanya melongo kebingungan. Kang Kosim, itu pocongnya kemana, Kang? Tanya si Udin, salah satu tetangganya. Kosim hanya geleng kepala. Mereka yang membawa obor sebagai penerangan mendekat ke arah rumpun bambu, mencoba mencari jejak keberadaan tuh pocong. Namun aneh, bahkan bekas lompatnya tadi tak ada jejak sama sekali. Kosim dan warga betul-betul kebingungan, bahkan mereka mulai dilanda rasa ketakutan. Pahamlah mereka, yang dikejar itu bukanlah bangsat atau maling yang menjelma jadi pocong, tapi memang betul jelmaan pocong. Lantas Kosim dan warga pun beranjak pulang kembali ke rumah Kosim. Namun ketika mendekat ke arah rumah, Kosim panik mendengar suara tangisan Wati, istrinya. Kosim berlari diikuti warga pula. Ketika sampai di sana, terlihat Wati sedang ditenangkan oleh ibu-ibu tetangga. Yang ternyata ketika ditanya oleh Kosim, Wati berkata, uang dan emas perhiasan dalam lemari yang terkunci raib hilang tak tersisa. Wah, bener euy. Ini pasti orang yang lagi jalanin pesugihan. Lagi nyupang, ngaji mayit, nyupang pocong. Ucap Kang Asep dengan nada yang begitu lantang. Ini pasti seperti yang terjadi di Kampung Rawa sama Kampung Cikadu. Ini pasti pelaku pesugihan. Gak bisa dibiarin. Kita mesti perketat keamanan kampung kita. Asep berorasi, ya wajar, dia kan ketua RT di sana. Warga pun mengiyakan, sedangkan Kosim hanya menenangkan Wati, istrinya. Menyambar-jambarkan sang istri agar ikhlas, karena yang namanya harta tak selamanya abadi, pasti akan hilang juga.
Kosim sendiri nggak terima karena cara hilangnya digondol orang nyupang. Semenjak kejadian itu, ronda di Manganti diperketat. Yang tadinya biasa bolong-bolong, tiap malam peronda selalu ada berjaga di pos kamling. Dan tentunya satu peronda membawa kentongan untuk dipukul sebagai penanda ketika melihat sosok pocong ada. Itulah Dan, kejadian di Manganti. Bibi kamu sampai sekarang masih ketakutan. Ditambah dia lagi sakit. Ya, mungkin sakitnya itu gara-gara kehilangan uang dan perhiasan. Dana pun mengangguk. Lantas Mang Kosim sendiri pamitan. Dan Dana berjanji besok pagi langsung pergi ke Manganti bersama Maya dan anaknya. Singkat cerita, pergilah nih keesokan paginya Dana dan Maya membawa anak balita mereka. Setibanya di sana, Mang Kosim sendiri sudah bersiap mau berangkat ke Jakarta. Dijemput ojek salah satu tetangganya diantar ke terminal. Tersisalah di rumah Dana, Maya beserta anaknya serta Biwati, istri Mang Kosim pamannya. Dan ketika tinggal di rumah Biwati inilah, Dana pun bertanya masalah pocong yang sempat datang ke rumah Biwati. Dan pokoknya mah Bibi sampai sekarang teh masih takut. Kalau lewat maghrib, Bibi mah selalu kebayang terus Dan. Soalnya waktu Mang Kosim mamangmu dengan warga mengejar pocong, Bibi melihat sendiri ada pocong keluar dari kamar Bibi lantas hilang di pintu dapur Dan. Sampai sekarang kebayang terus. Kampung ini Dan sudah tak aman. Setiap kali maghrib tiba, warga jarang ada yang keluar. Semua ketakutan, semua takut digasak oleh tuh pocong. Harta benda, harta berharga yang biasa disimpan di ruang tamu semua dibawa masuk kamar. Bahkan uang emas itu sampai dipeluk di atas ranjang. Nah, di sini terlihat jelas warga lebih takut kehilangan harta mereka daripada takut kehilangan kepercayaan kepada Tuhan mereka. Tapi ya wajar, manusiawi kan? Sepertinya walau saat ini pun kejadian seperti itu, hal sama akan terjadi pula. Kita amankan harta benda kita. Nah, Biwati pun menyambung dan mengatakan, kalau ada tanda-tanda khusus terjadi ketika pocong akan datang. Tanda khusus apa, Bi? Begini Dan, berdasarkan pengalaman yang dialami Bibi sama warga yang sudah jadi korban. Di sini sudah ada 4 rumah Dan. Dalam 2 minggu, 4 rumah termasuk Bibi disatroni oleh pocong jadi-jadian. Setiap kali akan datang sosok pocong itu selalu diawali dengan suara yang melompat-lompat. Lalu pasti tercium bau kemenyan dan bau minyak serimpi. Bisa dipastikan Dan, ketika hal itu terjadi, maka pocong itu akan datang ke tempat kita, ucap Biwati. Dan Dana menyaksikan sendiri ketika malam tiba dari waktu maghrib, yang azan aja sampai kagak ada. Nah, di sini kan jadi pertanyaan pula. Apa imam musolanya takut pula sama tuh pocong sampai nggak ada azan? Nah, di sini kan betul-betul keimanan itu diuji. Dan sudah sukses tuh setan, tuh si pelaku nyupang, menyesatkan anak manusia. Sampai nggak ada yang azan maghrib sampai subuh. Maghrib, subuh, isya nggak ada yang azan sama sekali ketika teror pocong ini melanda. Orang-orang memilih sholat di rumah. Bahkan imam musolanya pun
seperti ketakutan hanya datang ke musola ketika pagi dan sore hari saja. Sukses besar nih pelaku nyupang. Dan setiap maghrib datang, kampung atau desa Manganti berubah menjadi desa mati seolah tanpa kehidupan. Bahkan yang ditugaskan ronda memang bertugas, tapi nggak berani keliling karena semua orang sama-sama takut. Ronda pun terpaksa. Selang 3 hari tinggal di rumah Biwati. Sore hari, rumah Biwati didatangi salah satu tetangga mereka, Kang Udin. Yang maksud datang ke rumah Biwati ngajak Mang Kosim ronda. Namun berhubung Mang Kosim lagi di Jakarta, Dana lah yang disuruh Biwati menggantikan suaminya. Dana pun setuju. Daripada diam terus di rumah gak ada kerjaan, mending ronda ikut sama Kang Udin. Lantas malam harinya, jam 8 Dana udah didatengin Mang Udin. Mereka berdua pun sama-sama langsung berangkat ke pos ronda. Tiba di pos ronda, di situ sudah ada 2 orang pula, Kang Asep dan Kang Burhan, warga desa Manganti yang mendapat tugas giliran ronda malam itu. Di pos ronda, Dana pun berkenalan dengan Kang Asep dan Kang Burhan. Tentunya mereka berempat pun cepat akrab. Dan di kesempatan berkumpul di pos ronda itu pula, Dana menanyakan kembali perihal pocong yang meneror desa Manganti. Tentunya keempat orang ini yang memang punya pengalaman masing-masing dengan sosok Tu Pocong menceritakan semua kisah pengalaman mereka. Yang semakin larut malam, semakin membuat bulu kuduk meremang. Jadi bener, Mang, tanda kehadiran pocong itu selalu disertai suara lompat-lompat. Bener, Jang. Pasti ada suara yang lompat-lompat. Terus bau menyanjang, bau minyak duyung, minyak serimpi, minyak mayit. Itu pasti selalu ada, Jang. Dan suara lompatannya itu begitu jelas terdengar. Nah, seperti ini ya kan, Sep? Ucap Kang Burhan. Yang sontak 4 orang ini langsung terdiam. Karena apa? Mendengar dengan jelas suara lompatan yang tak lama diselangi, disambung bau asap kemenyan, bau minyak serimpi, yang tentunya membuat keempat peronda ini langsung diam, gak kicep. Mereka berempat ketakutan, kain sarung langsung dikerumunkan ke kepala. Mereka berempat dengan tubuh gemetar duduk berdempetan jongkok di dalam pos ronda. Terlebih lagi, suara yang melompat-lompat itu mendekat ke arah pos. Bau serimpi dan menyan begitu menyengat. Tak ada yang berani bicara, tak ada yang berani bergerak. Bernapas pun diatur agar tak menimbulkan suara. Hanya kain sarung yang gemetaran terlihat dari luar pos ronda. Di tempat lain, di desa Manganti, di waktu yang bersamaan, di sebuah rumah besar milik Juragan Bahrudin. Seorang juragan sapi, juragan kambing, juragan kebo, wah segala macam ternak berkaki 4. Dia punya semua. Nampung pula dari para petani. Bahkan kan si Mang Japon dari Rancakole itu ngejualnya ke Juragan Bahrudin. Malam itu, di tengah rumah, Juragan Bahrudin dengan istrinya Nyai Larasati itu lagi ngitungin gepokan duit. Karena tadi sore Juragan Bahrudin ini baru pulang dari pasar, ngejual sapi dan hewan lainnya. Untungnya begitu banyak, di atas meja tuh duit numpuk, lagi dihitung oleh Nyai Larasati dan Juragan Bahrudin. Kang, penjualan kita hari ini banyak ya Kang labanya? Ya iyalah, siapa dulu dong yang jualan? Kang, ucap Juragan Bahrudin.
yang usianya ya sekitar 50 tahunan. Sedangkan Nyai Larasati masih begitu muda, baru menginjak usia 30 tahun. Karena memang Nyai Larasati ini istri keduanya. Istri pertama Juragan Bahrudin ya tinggal di kampung halamannya daerah Jawa Tengah sana. Di luar, si Jured dan si Juned, dua centeng kembar anak buahnya Juragan Bahrudin, lagi asik ngopi sambil ngerokok. Tentunya sambil membicarakan perihal teror pocong di kampung mereka. Namun dua orang ini gak ada takut-takutnya. Maklumlah, profesinya centeng, penjaga keamanan. Ditambah ya bisa dibilang Jured dan Juned, mereka ini jawara, punya ilmu kanuragan. Tubuh mereka kebal. Yang namanya pocong bagi mereka, kecil, bukan apa-apa. Ya walaupun mereka berdua tak pernah berhadapan langsung dengan sosok pocong yang sedang meneror kampung mereka. Lagi asik ngomong berdua nih sambil ngopi. Sedangkan di dalam Juragan Bahrudin sudah membereskan uang. Dibantu sang istri dibawa masuk ke dalam kamar, disimpan dalam lemari penyimpanan emas dan perhiasan. Mereka berdua langsung tertidur di atas ranjang. Sedangkan di luar Jured dan Juned asik ngopi terus sambil bercerita. Sampai tiba-tiba mereka berdua lantas diam, saling pandang, mengisyaratkan terjadi sesuatu. Yang tak lama, mulai terdengar jelas suara yang melompat-lompat di sekitaran rumah besar Juragan Bahrudin. Ned, jangan-jangan, iya Kang, gak salah lagi. Ini pasti dia. Jured mengangguk. Makin jelas ketika bau menyan dan serimpi tercium di hidung mereka berdua. Namun yang membuat kedua centeng ini kebingungan, suara lompatan itu berasal dari samping rumah, kiri dan kanan. Seolah ada dua sosok yang menyatroni rumahnya Juragan Bahrudin. Jured memberi isyarat mata. Mereka berdua menyebar. Juned ke kiri, Jured ke kanan. Mengambil sikap mereka berjalan dengan agak gagah, mengikuti suara yang melompat-lompat tanpa wujud. Suara yang melompat itu ada di hadapan mereka, namun wujud tak ada sama sekali. Mereka berdua berjalan di samping kiri dan kanan rumah. Dan ketika mereka berdua tiba di halaman belakang rumah Juragan Bahrudin, saat itulah Jured dan Juned terkejut melihat sesosok pocong membenturkan kepala ke pintu belakang rumah Bahrudin. Jured dan Juned tanpa mengeluarkan suara lantas menerjang ke arah tuh pocong. Namun aneh, seperti menembus tubuh si pocong yang membuat mereka saking kuatnya mengeluarkan tenaga malah terhuyung jatuh. Sedangkan pocong itu lantas berdiri diam. Lalu pelan berbalik ke arah Juned dan Jured yang tersungkur jatuh di atas tanah. Melihat hal itu, rasa takut pun menerpa hati mereka berdua. Yakin betul sosok di depan mereka memang pocong sesungguhnya. Lalu Juned yang pertama kali bisa menguasai diri, lantas dia berteriak. Berteriak mengatakan kata pocong sambil menjerit pula meminta pertolongan. Jured dan Juned lantas mundur, beringsut ke belakang. Pocong itu tetap berdiri. Walau takut, mereka berdua tak melupakan tugas. Dengan golok terhunus berusaha mengepung sosok pocong yang berdiri di dekat pintu. Sedangkan di dalam rumah, Juragan Bahrudin dan istri keduanya Nyai Larasati langsung terbangun. "Red, Juned!" teriak Bahrudin. "Juragan, amanin Gan, ada pocong!" teriak dua orang ini. Nah, teriakan Jured dan Juned
itu terdengar sampai ke pos kamling yang memang gak jauh dari rumah Juragan Bahrudin. Hanya keharang beberapa blok saja. Mendengar teriakan tadi, tentunya Asep, Udin, Burhan, dan Dana yang di pos kamling langsung bangun. Rasa takut hilang, ambil kentongan, langsung dipukul-pukul. Pocong, 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 pocong. Wah, tetangga kan pada keluar. Langsung merangsek ke pos ronda, dipimpin oleh Kang Burhan. Lantas semua orang menuju ke halaman rumah Juragan Bahrudin. Di luar, di teras depan, Juragan Bahrudin dan Nyai Larasati begitu melihat warga berdatangan. Agan, di mana pocongnya, Gan? Di belakang, di belakang. Juragan Bahrudin menunjuk-nunjuk ke arah belakang rumah. Sebagian menemani Juragan Bahrudin yang terlihat pucat pasi ketakutan, sebagian lagi menuju ke belakang ke arah Kang Jured dan Kang Juned yang sedang mengepung sosok pocong. Namun ketika warga berdatangan, langsung ikut mengepung pula. Lah seperti kejadian beberapa waktu lalu, pocong itu melompati kerumunan para pengepungnya. Yang sontak, Jured dan Juned memberi komando untuk mengejar sosok pocong tersebut. Nah, di sini Bahdana dengan kawan-kawannya dari pos ronda ikut melakukan pengejaran dipimpin dua centeng Juragan Bahrudin. Pocong itu terus dikejar. Ya seperti dulu, lompatnya jauh, bro. Pengejaran sampai melewati batas desa Manganti. Pocong itu menuju ke desa Kampung Rawa. Di tengah Jured dan Juned beserta sebagian warga yang total ada 20 orang mengejar pocong di rumah Juragan Bahrudin. Nyai Larasati meminta warga yang sebagian ada di depan rumah mereka untuk berjaga-jaga. Ya warga di situ pun nurut, lawang sebagian besar memang karyawannya Juragan Bahrudin. Sedangkan Juragan Bahrudin dan Nyai Larasati langsung duduk di kursi. Nyuruh salah satu anak buahnya membuatkan air panas, menyeduh kopi. Hitung-hitung upah buat mereka yang mau berjaga di rumahnya. Sedangkan Nyai Larasati langsung masuk ke dalam, teringat akan tumpukan uang yang baru dia simpan. Nah, ketika Nyai Larasati menuju ke kamar utama, ketika tangan lentiknya memegang gagang pintu, pintu didorong, langsung dah tercium bau serimpi dan kemenyan yang begitu menyengat. Begitu Nyai Larasati melangkahkan kaki masuk ke dalam kamar, saat itulah Nyai Larasati melihat sosok pocong yang berdiri lompat-lompat kecil di depan pintu lemari penyimpanan uang. Bahkan di depan mata Nyai Larasati, kepala tuh pocong digesek-gesek ke pintu lemari. Nah, biasanya kan yang gesek-gesek tuh bagong ya. Sekian babi kan, babi ngepet, gesek-gesek dinding. Lah ini pocong gesek-gesek lemari. Mungkin gatel atau apa karena tangannya terikat. Namun yang jelas melihat sosok pocong itu yang langsung berbalik ke arah Nyai Larasati. Nyai Larasati langsung menjerit sekuat tenaga, membuat Juragan Bahrudin dan orang-orang berlari merangsak masuk ke dalam kamar. Juragan Bahrudin terkejut melihat istri kesayangannya sudah jatuh pingsan tak berdaya. Langsung dibopong oleh Juragan Bahrudin naikkan ke atas ranjang. Anak buahnya yang tadi memasak air langsung sigap ambil minyak angin. Lalu seorang tetangga ibu-ibu membantu menyadarkan kembali Nyai Larasati. Begitu Nyai Larasati tersadar, kata yang pertama keluar dari mulutnya, pocong. Mendengar itu, Juragan Bahrudin terkejut, lantas berbalik menuju ke lemari setengah lari. Dia rogoh kunci dari sakunya, pintu dibuka, dan saat itulah Juragan Bahrudin hanya bisa menganga, jatuh lemas tak berdaya, melihat tumpukan uang yang di dalam lemari itu semua hilang.
kembali ke Jured, Juned, Dana, dan yang lainnya, yang melakukan pengejaran sampai ke Kampung Rawa. Lah di Kampung Rawa, ketika para pengejar 20 orang ini berpapasan dengan peronda di sana, menjelaskan apa yang terjadi, si peronda di Kampung Rawa pun ikut dalam rombongannya Jured. Terlebih mereka menyaksikan sosok putih yang melompat di kejauhan. Wah, dua kubu bersatu nih, dari Kampung Rawa dan Kampung Desa Manganti, mengejar tuh sosok pocong yang menuju ke arah ujung desa, yang tentunya batasannya ya hutan kesananya. Para pengejar terus berlari. Namun ketika mereka berlari, melihat ada rumah di arah depan di pinggiran desa, dan sosok pocong itu melompat ke depan rumah kosong itu, lantas hilang. Para pengejar pun langsung mengerumuni, mengepung tempat si pocong hilang. Rumah yang terlihat begitu sepi tak berpenghuni dikepung oleh para pengejar. Nah, di sini si pengejar dari Kampung Rawa, para peronda dengan beberapa warga yang ikut serta, ditanya oleh Jured dan Juned, "Kang, ini rumah siapa?" "Oh, ini rumahnya Mbah Poniman, Mas. Kosong. Yang punya rumah sudah mati 5 hari yang lalu." Loh, semua orang saling pandang kan? Boleh dibuka pintunya, Mas?" "Buka saja, Mas. Takutnya rumah ini jadikan markas." Si pelaku nyupang, ucap warga Kampung Rawa. Jured dan Juned tak pikir panjang, langsung dobrak tuh pintu rumah. Begitu pintu rumah didobrak, "Woi, ada!" teriak Juned. Karena begitu mendobrak pintu, ada sekelebat sosok pocong masuk ke dalam kamar. Yang di luar memperketat penjagaan, berjaga-jaga. Kalau tuh sosok pocong lompat dan keluar hilang. Sedangkan Juned, Jured dibantu beberapa warga Kampung Rawa langsung menuju ke kamar tempat si pocong tadi hilang. Namun begitu kamar didobrak, kamar itu kosong melompong. Hanya ada ranjang bambu. Namun pandangan Jured tertuju kepada sesuatu seperti bekas sesajen. Terkejutlah mereka. Wah, bener. Ini berarti rumahnya si Mbah Poniman dijadikan tempat ritual. Tapi siapa yo? Wong anak-anaknya Mbah Poniman kan di kota semua. Dan rumah pun kan terkunci. Dari mana masuknya? Pikir mereka semua. Di tengah kebingungan dan pengetahuan baru, kalau ternyata rumah Mbah Poniman yang sudah kosong 5 hari dijadikan tempat ritual berdasarkan bukti bekas sesaji, membuat semua orang makin kebingungan. Di tengah kebingungan orang-orang yang melakukan pengejaran dan pengepungan di luar rumah Mbah Poniman, saat itulah terdengar jeritan, sahut menyahut, teriakan, meminta tolong, menyebutkan nama pocong dari arah pemukiman Kampung Rawa. Jured, Juned, dan yang lain yang mendengar teriakan itu langsung lari keluar, diikuti oleh para pengepung pula, langsung menuju ke tengah Kampung Rawa. Ternyata di Kampung Rawa sedang ada rombongan yang mengejar sosok pocong pula. Nah, di sini Jured, Juned, bahkan si Abah Dana nih yang dulu ikut melakukan pengejaran, semua sama bingungnya. Bagaimana mungkin muncul 2 sosok pocong di waktu yang bersamaan? Yang satu di rumah Mbah Poniman hilang, yang diperkuat kalau tempat itu jadi tempat ritual. Muncul satu lagi di tengah pemukiman Kampung Rawa.
Dua rombongan pengejar pun bersatu, mengejar sosok pocong yang terlihat di depan mereka semua. Hanya saja di rombongan kedua ini, ada seorang sesepuh yang bernama Mbah Wongso ikut melakukan pengejaran pula, walau dengan napas ngos-ngosan karena usia yang sudah lanjut. Pocong itu pun berhasil dikepung. Pocong hanya berdiri diam di tengah kepungan warga. Yakin dah ini pocong beneran katanya. Karena nyata itu bukan topeng di wajahnya. Penampakan seperti jenazah yang sudah mati beberapa lamanya. Di remang-remang cahaya obor, Abah Dana sampai bergidik ngeri menyaksikan itu. Lalu si Mbah Wongso nih, sesepuh di rombongan kedua, itu berjalan ke tengah pengepungan. Langsung mengangkat tangan, mengunci pergerakan si pocong. Melihat hal itu, Jured dan Juned paham. Jured dan Juned langsung loncat, bermaksud menangkap pocong. Lah di sini beneran tuh pocong dipeluk, dikunci dengan pelukan oleh Juned dan Jured. Namun Juned dan Jured terkejut. Bukan karena bau bangke atau bau minyak serimpi, tetapi oleh tubuh si pocong yang dalam kuncian pelukan mereka berdua terasa kenyal. Kenyal katanya. Seperti jeli, seperti karet. Bahkan licinnya bukan main. Kuncian yang begitu rapat dari dua jawara ini ternyata tak bisa menaklukkan si pocong. Pocong itu licin dan kenyal seperti belut. Bisa lepas begitu saja dari cengkraman Jured dan Juned, lantas lompat menjauh dari kerumunan pengepung. Mbah Wongso langsung saja, "Kejar!" ucap Mbah Wongso dengan suara yang serak hampir habis karena teriak. Lalu warga pun kan berlari terus mengejar. Sampai kejadian sama pun terulang. Ketika pengejaran mendekati ke arah hutan, pocong itu pun tiba-tiba menghilang. Menghilang lenyap dari pandangan semua orang. "Mbah, gimana ini Mbah?" tanya warga Kampung Rawa ke Mbah Wongso. "Ya wis, mulih. Simbah yakin pocong itu nggak akan berani lagi datang ke kampung kita. Mbah, di rumahnya Mbah Poniman ono sajen Mbah. Simbah wis tahu, wis paham, wis weruh. Yo, kita ke sana," ucap Mbah Wongso yang langsung menuju ke rumah kosong milik almarhum Mbah Poniman. Nah, kata si Mbah Wongso, dukun ini dia mengatakan kalau memang betul melihat bukti sesaji yang biasa digunakan untuk ritual orang yang melakukan pesugihan ngaji mayit, nyupang. Menyatakan kalau memang rumah Mbah Poniman dijadikan markas oleh si pelaku nyupang mayit. "Piye Mbah?" "Ya wis, bersihkan," ucap Mbah Wongso. Sajen-sajen itu pun langsung dibersihkan, dikeluarkan oleh warga. Bahkan di sini, atas kesepakatan bersama warga Kampung Rawa, Mbah Wongso menyuruh orang menggeledah seisi rumah Mbah Poniman. Yang ketika digeledah, saat itulah salah satu warga menemukan kain kapan lusuh kecoklatan, kain kapan bekas pembungkus mayat yang baunya campuran bangkai, menyan, dan minyak serimpi yang lantas disodorkan kepada Mbah Wongso. Ketika diperiksa oleh Mbah Wongso mengangguk dan berkata, kalau itulah kain kapan bekas milik si pelaku nyupang yang langsung
Bawongso memerintahkan agar kain kapan lusuh itu pun dibakar pula bersama sesaji yang sudah dikeluarkan. Aksi pembakaran kain kapan lusuh bekas jenazah dengan sesaji disaksikan oleh semua para pengejar. Dan selepas semua habis terbakar menjadi abu, Bawongso pun membubarkan semua kerumunan, termasuk rombongan dari desa Manganti. Nah, selepas kejadian waktu itu, anehnya teror pocong pesugihan yang membuat takut, gempar warga Manganti dan warga Kampung Rawa itu menghilang seketika. Namun, walaupun kejadian itu sudah hilang, muncul satu pertanyaan di benak warga Manganti, di benak warga Kampung Rawa, bahkan di benak Bahdana. Siapakah sebenarnya si pelaku nyupang mayit yang meneror warga kampung mereka? Namun yang jelas, Kampung Manganti dan Kampung Rawa aman. Namun selang beberapa bulan, terdengar desas-desus pula. Terjadi teror yang sama di daerah yang jauh dari Manganti dan Kampung Rawa. Bahkan di tempat Akang sendiri, di kampung Bapak Akang, hal serupa pun terjadi di tahun yang sama. Dan yang jelas, hingga saat ini pun tak ada fakta nyata yang bisa terkuak. Karena pocong itu datang menggasak harta warga, hilang dengan sendirinya. Bahkan lenyap tak tersisa, menyisakan kisah yang terus menjadi misteri hingga saat ini.